Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Septi. Iya, selamat siang Ibu. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Septi? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah Ya. baik. Baik Pak Septi, sebelum kita mulai proses kucing, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses kucing yang dilakukan oleh Pak Septi dengan coaching. Namun sebelum Pak Septi memulai percakapannya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observer. Jadi agar Pak Septi tahu tentang rubrik penilaian yang akan menjadi acuan Bapak, saya berharap dalam proses percakapan nanti Pak Septi sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Dan tentunya Pak Septi juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ketika melakukan sebuah coaching, Pak Septi jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Pak Septi nanti. Bagaimana, bisa dipahami Pak Septi? Ya Bu, siap, paham. Baik. Nah, sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya tanyakan, yang yaitu dalam proses percakapan nanti, kompetensi kucing yang mana yang ingin Pak Septi kembangkan? Untuk kompetensi itu, ini Bu, saya ada dua, tentang mendengarkan secara aktif dan bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Gitu. Baik. Nah, jadi yang ingin Pak Septi kembangkan yaitu ada dua kompetensi nih Pak ya. Baik. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Septi kembangkan lagi? Kalau saya sih ini Bu, mendengarkan secara aktif supaya apa ya, saya itu dapat menggali masalah apa yang dihadapi oleh coach tersebut. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ini Pak Septi, perihal ketercapaian indikator tolak ukur yang bagaimana yang terkait indikator capaian yang ingin Pak Septi tuju dalam proses percakapan nanti. Untuk indikator keberhasilannya, saya kan tadi ingin mendengarkan secara aktif, yaitu yang pertama saya ingin menerapkan alur secara runtut, alur tirta Bu, terus menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau itu dapat apa ya, menemukan solusi sendiri dan diterapkan atau apa biar dia lega lah intinya. Oke, baik. Jadi itu ketercapaian yang ingin Pak Septi kembangkan ya. Baik. Semoga dari indikator yang sudah Pak Septi sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Iya. Baik, hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Pak Septi bisa memulai percakapan coachingnya. Terima kasih Pak Septi. Baik, silakan dimulai proses coachingnya Pak. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang, baik. Bagaimana Pak proses coachingnya? Ya, gitulah. Seperti itulah Bu. Baik. Saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Septi dengan coaching ya. Terkait proses coaching ini sudah ada beberapa catatan dari saya. Namun sebelum saya sampaikan nih, Pak Septi, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya? Boleh. Baik. Pertanyaan pertama,
Apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching? Saya tadi sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, mendengarkan aktif, dan memaksimalkan potensi. Jadi di catatan saya, Pak Septi sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika Pak Septi tadi ketika mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan. Kemudian Pak Septi juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, Ya. di mana Pak Septi berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Pak Septi juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan Pak Septi sudah memberi kompetensi inti sesuai dengan supervisi tadi. Nah, hal yang paling penting dari proses coaching yang dilakukan oleh Pak Septi tadi sudah menerapkan alur Tirta, di mana Pak Septi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Pak Septi tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Terima kasih Pak Septi atas proses coachingnya hari ini. Semoga kedepannya dapat berdampak bagus buat Pak Septi kedepannya dan untuk rekan-rekannya. Terima kasih juga Bu sudah menemani saya pada proses coaching kali ini. Baik, saya tentu saya akhiri. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Enda, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Enda? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Dia sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Apakah ada sesuatu yang ingin Bu Dia bicarakan dalam sesi coaching hari ini? Sejujurnya ada Bu Enda. Saya merasa akhir-akhir ini sedikit tertekan. Saya sedang menghadapi masalah dengan salah satu rekan kerja saya, Bu Enda. Begitu, terima kasih sudah berbagi. Boleh diceritakan lebih lanjut apa yang terjadi antara Bu Dia dengan rekan sejawat? Begini, kami ini sering memiliki perbedaan pendapat atau pola pandang tentang beberapa permasalahan di kelas, Bu Enda. Awalnya saya berpikir sih itu biasa saja. Tapi semakin hari ketegangan kami serasa semakin parah gitu Bu Enda, dan mulai mempengaruhi kerjasama kami. Saya paham, perbedaan pendapat memang bisa menjadi tantangan, terutama dalam lingkungan kerja. Bagaimana cara Bu Dia biasanya untuk menghadapi situasi yang seperti ini? Biasanya sih saya mencoba bersikap profesional apa adanya Bu Enda. Saya selalu tetap mengajar seperti biasanya, melakukan topoksi saya seperti biasanya, dan menghindari konflik langsung. Jadi saya lebih banyak menghindari orangnya sih, benar begitu. Tapi sekarang rasanya suasananya jadi tidak bisa lagi diabaikan karena sudah semakin membuat saya tidak nyaman gitu. Ya, menghindari konflik memang sering terasa nyaman di awal. Namun bisa jadi buruk situasi dalam jangka panjang. Apa yang menurut Bu Dia membuat Bu Dia merasa perlu untuk mengatasi masalah itu sekarang? Kalau saya pikir-pikir sih saya ingin sebenarnya berbicara empat mata dengan orangnya begitu. Saya ingin berbicara dengan teman saya ingin menjalin kerjasama. Jadi apa ya Bu Enda ya, kerjasama kami yang kurang efektif tadi bisa lebih baik begitu. Makanya ketika kita berkonflik, saya merasa frustasi karena diskusi selalu berujung ketegangan. Setiap ada perbedaan pendapat, selalu berbeda, selalu mempertahankan pendapatnya masing-masing. Jadi untuk menemui titik temu itu sulit begitu. Jadi produktivitas pekerjaan itu jadi molor-molor karena kita maunya masing-masing seperti itu, Bu Endang.
bagus Budia, bahwa Budia menyadari pentingnya mengatasi ini lebih awal. Jika Budia membayangkan percakapan yang bisa membantu menyelesaikan masalah, bagaimana Budia ingin memulai dialog dengan rekan kerja tersebut? Saya sih sebenarnya ingin bicara baik-baik tanpa saling menyalahkan, Bu Enda. Tapi saya khawatir kalau saya tidak bisa menyampaikannya dengan baik, malah dia tersinggung dan memperburuk keadaan saya dengan rekan saya itu, Bu Enda. Iya benar Budia. Kekhawatiran itu wajar. Mungkin kita bisa memikirkan pendekatan yang lebih terstruktur. Pertama, misalnya bagaimana jika Budia mulai dengan menyampaikan apa yang Budia rasakan secara jujur, tapi tidak menyerang. Misalnya menyebutkan bahwa Anda menghargai kerja sama, tapi merasa ada ketegangan yang perlu dibicarakan. Kedengarannya bagus ide itu, Bu Enda. Jadi saya bisa mulai dengan menyampaikan bahwa saya ingin mencari solusi bersama. Betul sekali Budia. Fokus pada kita daripada saya atau kamu. Ya, bisa membantu menciptakan suasana kerjasama. Misalnya, saya merasa ada ketegangan akhir-akhir ini dan saya pikir akan baik jika kita bisa mendiskusikan cara untuk bekerja lebih baik bersama. Itu lebih netral dan terbuka untuk solusi. Itu terdengar lebih nyaman, Bu Enda ya. Tapi bagaimana jika dia atau teman rekan kerja saya itu tidak merespon dengan baik? Takutnya saya masih ada kekhawatiran sih, Bu Enda, begitu. Nah, itu memang resiko Budia. Tapi jika Budia tetap tenang dan mendekati diskusi dengan sikap terbuka, biasanya orang cenderung lebih merespon positif. Jika responnya negatif, Budia bisa menegaskan kembali bahwa niatannya adalah mencari solusi bersama. Nah, bukan mencari siapa yang salah. Baik, saya akan coba pendekatan itu. Saya juga akan menjaga agar emosi saya tidak mudah terpancing. Jadi intinya saya ingin tetap bekerja sama dengan baik dengan teman rekan kerja saya, Bu Enda. Benar sekali Budia. Mengendalikan emosi itu penting. Jika Budia merasa percakapan mulai memanas, Budia bisa mengambil jeda sejenak. Misalnya dengan mengatakan, mungkin kita bisa melanjutkan percakapan ini nanti ketika kita lebih tenang. Itu memberi ruang untuk menenangkan diri tanpa membuat situasi lebih buruk. Saya suka sih idenya dari Bu Enda tersebut, yaitu saya harus mengambil jeda waktu sejenak dan memikirkan apa yang harus saya lakukan kemudian. Dan itu bisa membantu saya agar tidak bereaksi berlebihan. Tepat. Selain itu, bagaimana ketika Budia melihat solusi ideal dari masalah ini? Apa yang ingin Budia dan rekan kerja capai bersama setelah diskusi ini? Yang saya inginkan ke depannya sih hubungan kami itu menjadi lebih baik. Jadi kami bisa lagi bekerja secara profesional, meningkatkan kolaborasi dengan baik. Sehingga tugas-tugas kami di sekolah sama-sama berjalan dengan baik dan tidak ada lagi ketegangan di antara kami. Nah, itu tujuan yang bagus Budia. Dengan tujuan itu di benak Budia, percakapan akan lebih terarah pada hasil yang positif. Mungkin Budia juga bisa mengajak rekan kerja tersebut untuk berbagi pandangannya tentang bagaimana bekerja sama dengan lebih baik, sehingga solusinya terasa datang dari kedua belah pihak, tidak hanya sepihak saja. Baik, saya akan mencoba mendengarkan lebih baik dan mengajak dia untuk berbagi pandangan. Jadi saya akan menggali apa sih yang dia mau dan saya juga akan mengutarakan secara jujur apa yang maunya saya seperti apa sehingga bisa mencarikan suasana di antara kami. Kedengarannya seperti rencana yang sangat baik. Ingat, komunikasi yang jujur, sikap terbuka, dan rasa saling menghargai adalah kunci yang paling penting. Nah, Budia sudah di jalan yang tepat. Terima kasih Bu Enda atas hari ini. Saya merasa lebih siap dan menghadapi untuk menyelesaikan masalah dengan rekan sejawat kami. Jadi saya sekarang akan mencoba membuka percakapan dengan rekan sejawat yang bermasalah dengan saya. Sama-sama Budia, saya senang mendengar itu.
Setelah percakapan nanti, jangan ragu untuk membagikan bagaimana hasilnya. Dan jika Budia masih membutuhkan dukungan lebih lanjut, saya siap untuk membantu. Terima kasih Bu Enda atas segala bantuannya. Terima kasih juga ya sudah meluangkan waktu untuk saya untuk proses coaching hari ini. Rasanya lega sekali dan rasanya saya sudah mendapatkan jalan bagaimana saya nanti ke depannya. Senang bisa membantu Budia. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Selamat. Terima kasih juga. Sampai jumpa nanti juga ya Bu Enda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Enda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Budia. Selamat siang Bu Enda. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah baik, Budia. Oke, terima kasih sudah hadir meluangkan waktu bersama saya hari ini. Hari ini, apakah ada hal khusus yang ingin Bu Enda sampaikan sehingga Bu Enda kemarin ingin meluangkan waktu dan mau ngobrol secara empat mata dengan saya, begitu Bu Enda? Mungkin ada sesuatu? Iya, Budia. Sejujurnya saya sedang cukup stres ini, Budia. Saya menghadapi masalah dengan beberapa siswa yang ada di kelas saya, Budia. Mereka sering berperilaku nakal di kelas. Oh, bagus. Baiklah Bu Enda, terima kasih Bu Enda mau berbagi dengan saya tentang permasalahan Bu Enda di dalam kelas. Nah, sekarang bisa tidak diceritakan secara detail tentang sebenarnya apa sih yang terjadi di kelasnya Bu Enda? Ya, begini Budia. Di kelas itu ada beberapa siswa yang sering mengganggu teman-temannya di kelas, Budia. Mereka tidak banyak, sekitar 3-4 siswa. Mereka itu tidak mendengarkan ketika saya mengajar. Dan kadang-kadang malah sengaja membuat suasana kelas itu menjadi kacau. Saya sudah mencoba menegur, tapi mereka tetap tidak berubah, Budia. Tidak salah sih jika Bu Enda menghadapi tantangan masalah seperti itu dan membuat Bu Enda menjadi merasa frustasi dengan kelakuan atau apa yang dilakukan siswa-siswa Bu Enda di kelas. Nah, sekarang biasanya Bu Enda melakukan apa untuk menghentikan apa yang mereka lakukan, atau apa sih yang biasanya Bu Enda lakukan agar mereka itu bisa diem atau mau mendengarkan Bu Enda? Selama ini yang saya lakukan itu biasanya memperingatkan mereka, ya. Tapi mereka terus saja berbuat onar. Kadang-kadang saya harus menghukum mereka, tapi sepertinya itu tidak banyak membantu. Saya merasa kehabisan ide saat ini, Budia. Oh, saya mengerti. Menghadapi kenakalan atau perilaku anak yang kadang tidak mendengarkan kita di kelas itu bisa sangat melelahkan memang Bu Enda, apalagi anaknya lebih dari satu ya yang melakukan hal itu. Ketika menyebut menghukum tadi, apa sih bentuk hukuman yang dilakukan oleh Bu Enda, atau jenis peringatan apa yang dipakai Bu Enda tadi, seperti apa? Yang saya lakukan biasanya meminta mereka keluar dari kelas atau memberi catatan kepada orang tua mereka. Tapi mereka sepertinya tidak terlalu peduli dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Mereka tetap berperilaku sama berulang-ulang kali. Jadi Bu Enda ini menyadari ya sebenarnya hukuman yang Bu Enda lakukan ternyata tidak efektif ya untuk mereka ya. Sehingga mereka tetap tidak merubah apa yang mereka lakukan. Nah, sekarang bagaimana menurut Bu Enda hubungan Bu Enda selama ini, atau bagaimana menurut Bu Enda hubungan dengan para siswa yang sering berperilaku seperti itu? Seperti apa? Ya, saya merasa hubungan kami agak tegang karena mereka mungkin melihat saya sebagai otoritas yang selalu menegur atau menghukum mereka. Jadi tidak ada kepercayaan di antara kami. Oh iya. Jadi Bu Enda juga menyadari ya, ketika Bu Enda bersikap seperti itu malah tidak menyelesaikan masalah, ternyata hubungan Bu Enda dengan murid-murid semakin tegang. Nah,
memang hubungan guru dan siswa itu penting, Bu Enda. Terkadang siswa yang berperilaku seperti itu sebenarnya intinya adalah mencari perhatian dengan cara yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, mungkin bisa jadi kira-kira ada nggak selain itu yang ibu dalam pikiran ibu itu ada tidak ini pendekatan mungkin yang lebih fokus pada anak-anak begitu yang bisa membangun hubungan, kan tadi Bu Enda menyebutkan bahwa hubungannya Bu Enda kan semakin tegang. Nah, Iya. ada nggak ini di pikiran Bu Enda cara langkah yang bisa memperbaiki hubungan Bu Enda dengan siswanya Bu Enda begitu? Maksudnya dia mencoba lebih dekat dengan mereka. Tapi bagaimana caranya? Saya sudah merasa kesal dengan perilaku mereka, Bu Dia. Begini, memang wajar ya kekesalan Bu Enda ini wajar. Dan saya juga bisa memahami alasannya Bu Enda kesal dan saya juga memahami kenapa murid-murid itu juga seperti itu. Mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh lagi dan menemukan solusi yang lebih efektif dalam hal ini. Mungkin selain itu kira-kira kan tadi Bu Enda kan maunya anaknya sama Bu Enda punya baik, artinya kan harus ada hubungan personal ya. Hubungan personal itu berbicara dengan mereka secara individu dan memahami apa sih yang sebenarnya mereka harapkan begitu ya Bu Enda ya. Nah, gimana ini Bu Enda punya lagi nggak rencana kedepannya itu mau melakukan apa dengan anak-anak pada anak-anak gitu? Saya selama ini saya belum pernah berbicara secara individu dengan mereka. Saya selalu menangani mereka di depan kelas atau memberi hukuman. Mungkin mereka punya alasan lain di balik sikap mereka tersebut. Untuk kedepannya untuk saat ini masih belum terpikirkan apa yang harus saya lakukan, Bu Dia, karena saya sudah cukup stres menghadapi mereka. Betul, banyak mungkin siswa yang berperilaku yang bermasalah emosional ya Bu Enda. Tadi kan sebenarnya sudah mulai menemukan loh Bu Enda. Tadi bilang Bu Enda ingin ada hubungan personal. Nah itu kan termasuk apa tadi yang bisa Bu Enda lakukan gitu. Nah sekarang mungkin kedepannya Bu Enda ini yaitu tadi yang apa yang sesuai dengan Bu Enda sebutkan bahwa Bu Enda ingin menjalin hubungan baik dengan siswanya. Dengan tadi apa berbicara secara individu. Nah, dengan sekarang seperti ini. Apa ada hal atau kesulitan yang anak-anak hadapi misalnya di luar sekolah? Sama ini saya mencoba mendekati mereka tanpa langsung memberi hukuman. Tapi bagaimana jika mereka tetap tidak mau berubah dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini? Itu mungkin terjadi, tetapi yang penting adalah mencoba memahami, membangun jembatan komunikasi terlebih dahulu. Kalau kita bisa membangun kepercayaan, biasanya mereka akan lebih terbuka untuk berubah. Selain itu, penting juga untuk memberi mereka pemahaman tentang tanggung jawab dan dampak dari perilaku mereka di kelas. Jadi saya bisa mencoba memberi mereka pemahaman tentang bagaimana tindakan mereka mempengaruhi suasana belajar di kelas. Seperti itu, Bu Dia. Iya, tepat sekali. Cobalah untuk Bu Enda untuk lebih dekat tadi, seperti yang Ibu Enda katakan itu sudah menjadi solusi yang baik, sehingga anak-anak itu saat proses belajar mengajar itu lebih nyaman, dan terkadang siswa kan tidak menyadari dampak dari tindakan mereka karena belum pernah diberi kesempatan untuk memikirkan hal tersebut. Itu bagus. Saya akan mencoba berbicara dengan mereka secara lebih terbuka dan melibatkan mereka dalam tanggung jawab yang ada di dalam kelas. Bagus sekali. Selain itu, bagaimana jika Bu Enda mencoba memberikan respon positif atas semua perilaku baik yang dilakukan anak? Itu memang hal kecil, tapi seringkali hal-hal yang kecil itu bisa memotivasi untuk berperilaku yang lebih baik. Saya memang selama ini lebih fokus pada kesalahan mereka daripada apa yang mereka lakukan dengan benar.
Mungkin dengan memberi pujian saat mereka bersikap baik, mereka akan lebih termotivasi untuk berubah. Nah, betul sekali. Apa yang sudah Bu Endah katakan tadi dengan dengan meningkatkan motivasi mereka, memberikan hal-hal yang positif itu akan juga membuat kesadaran berdisiplin positif mereka lebih baik. Bukan hanya dikritik saja, dan ini juga bisa mengubah dinamika kelas menjadi positif. Baik, saya suka sekali dengan ide itu, Bu Dia. Saya akan mulai lebih memperhatikan perilaku baik mereka dan memberi pujian. Tapi bagaimana jika beberapa dari siswa tetap sulit untuk diatur, Bu Dia? Nah, ini jika ada yang tetap sulit diatur, saya ini coba dipikirkan kembali. Tadi kan sudah sudah berusaha untuk ada pendekatan lebih, kemudian ternyata masih ada lagi yang lebih membandel atau yang sulit sekali diatur ya. Iya. Mungkin Bu Endah bisa mungkin ada membutuhkan bantuan dari pihak lain atau bagaimana begitu, atau bisa jadi rekan sejawat atau yang lainnya yang bisa membantu. Mungkin Bu Endah perlu bantuan seperti itu. Saya rasa masuk akal. Kadang masalahnya mungkin lebih kompleks dari sekedar kenakalan di kelas. Terima kasih, Bu Dia. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi situasi ini dengan pendekatan yang berbeda. Sama-sama Bu Endah. Nah, sekarang Bu Endah sudah bisa mengambil langkah besar dengan membuka, mencari solusi, dan mau mencoba pendekatan baru. Jangan ragu untuk mengevaluasi hasilnya ya Bu Endah ya. Jadi kita bisa bahas lagi di sesi berikutnya jika diperlukan. Pasti, saya akan mencoba pendekatan ini dan melihat bagaimana respon mereka. Terima kasih banyak atas sarannya. Senang bisa membantu Bu Endah. Semoga sukses dengan perubahan yang akan Bu Endah terapkan. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya Bu Endah. Sampai jumpa Bu Dia. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Baiklah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.